Assalamualaikum anak-anak teacher. Kali ini kita akan belajar kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis majas yang dipandu oleh teacher Wika. Selamat belajar. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam puisi untuk memberikan efek keindahan, penekanan, atau makna tambahan. Majas dalam puisi. Beberapa majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain ada majas perbandingan. Apa saja majas perbandingan? Ada metafora, ada simile, ada personifikasi, dan alegori. Lanjut, majas penegasan. Antara lain yaitu hiperbola, litotes, repetisi, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada juga majas pertentangan. Antara lain ironi, paradoks, dan lainnya. Mari kita bahas untuk majas-majas tersebut beserta contohnya. Kita mulai dari majas perbandingan. Beberapa jenis majas perbandingan antara lain metafora. Apa itu metafora? Yaitu majas yang membandingkan dua hal yang berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata seperti atau bagai. Contoh kalimatnya. Kau adalah bintang dalam malamku. Di sini maksudnya membandingkan seseorang dengan bintang. Lanjut, majas simile. Simile yaitu membandingkan dua hal dengan menggunakan kata seperti, bagai, atau laksana. Contohnya, hatiku bagai sekeras batu. Nah, dari contoh tersebut dia membandingkan hati dengan batu. Masih di majas perbandingan, ada personifikasi. Pengertian personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati atau makhluk hidup. Contoh kalimatnya, pohon-pohon melambai-lambai menyambut kedatanganku. Maksudnya, pohon dianggap melambai seperti manusia. Jadi, personifikasi yaitu memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati atau makhluk hidup. Selanjutnya ada alegori, yaitu gaya bahasa menyampaikan cerita atau perumpamaan yang memiliki makna tersembunyi. Contoh kalimatnya, sebuah puisi yang menceritakan kisah seorang petani yang berjuang keras untuk meraih hasil panen. Namun, pada akhirnya gagal. Bisa menjadi alegori tentang perjuangan hidup. Karena di dalam puisinya dia menyampaikan cerita atau perumpamaan yang memiliki makna tersembunyi. Kita lanjut ke majas penegasan. Majas penegasan antara lain ada hiperbola. Pengertian hiperbola yaitu gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan. Contoh kalimatnya, tangisnya membanjiri seluruh ruangan. Ia berlebihan dalam menunjukkan kesedihan yang mendalam. Berikutnya ada litotes. Litotes adalah menyatakan sesuatu dengan cara merendahkan diri. Contoh kalimatnya, mampirlah ke gubuk sederhana kami. Nah, dia merendahkan diri padahal mungkin rumahnya masih cukup bagus. Tapi dia menggunakan kata gubuk untuk merendahkan diri. Selanjutnya ada repetisi. Apa itu gaya
gaya repetisi? Gaya repetisi adalah mengulang kata atau frasa yang memberikan penekanan. Contohnya, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Dia menekankan rasa rindu berulang-ulang. Itulah repetisi. Itu beberapa majas penegasan yang sering kita jumpai di dalam sebuah pembuatan puisi. Kita lanjut di selanjutnya. Selanjutnya ada majas pertentangan. Antara lain ada ironi. Gaya ironi menyatakan sesuatu yang berbeda dari kenyataan dengan tujuan menyindir. Contohnya, pakaianmu sangat indah seperti karung kuning. Sangat bertentangan bukan? Menyindir pakaian yang jelek. Nah, lanjutnya adalah paradoks. Gaya bahasa paradoks menyatakan dua hal yang bertentangan dalam satu kalimat. Contoh, aku merasa kesepian di tengah keramaian. Kesepian dan keramaian adalah dua hal yang bertentangan. Jadi, gaya bahasa paradoks dia itu menekankan hal yang bertentangan dalam satu kalimat. Seperti itu. Majas lainnya. Sebenarnya masih banyak majas lainnya yang sering kita jumpai dalam sebuah puisi. Antara lain ada metonimia. Apa itu? Yaitu gaya bahasa yang menggunakan nama merek, benda atau istilah lain yang terkait untuk merujuk pada sesuatu yang dimaksud. Contoh kalimatnya, saya membaca karya sastra hari ini. Nah, yaitu merujuk pada buku atau karya sastra tertentu. Karena karya sastra itu kan banyak, tapi dia hanya menggunakan kata karya sastra. Karya sastra itu kan ada puisi, ada cerpen, ada drama, ada novel, dan lain-lain. Selanjutnya ada sinekdot. Apa itu sinekdot? Yaitu gaya bahasa yang menggunakan bagian untuk menyatakan keseluruhan ataupun sebaliknya. Nah, contohnya seperti ini. Hingga detik ini dia belum juga kelihatan batang hidungnya. Kata batang hidung hanya untuk menyatakan keseluruhan orang. Kalau orang itu kan gak cuma batang hidung, ada tangan, ada kaki, dan segala macamnya. Tapi dia mewakili salah satu atau menyebutkan satu bagian untuk menyebutkan keseluruhannya. Lanjut ada aliterasi, yaitu gaya bahasa yang mengulang bunyi konsonan yang sama dalam satu baris atau beberapa baris. Perhatikan contoh ini. Senja, selalu, saja, sunyi. Pengulangan apa yang terjadi? Atau yang kalian lihat? Ada pengulangan bunyi S. Dari kata senja, saja, selalu, bunyi. Lanjut ada asonansi. Asonansi itu sama. Dia pengulangan bunyi vokal ya dalam satu baris atau beberapa baris. Misalnya pengulangan bunyi E. Contoh kalimatnya bunga mawar, merah, merekah. Itu adalah salah satu contoh asonansi. Berikut sudah dijelaskan beberapa jenis-jenis majas dan contohnya dan contoh kalimatnya juga. Kalian selamat berkreasi dengan majas dalam puisi. Terima kasih dan tetap semangat belajar. See you next time. Kita jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya dengan Teacher Wike.